Bisa dimaksud, tolonglah. masuk akal ya Tolonglah. penjelasannya? Gini ya, saya terangkan ya, Saudara Ngabalin. Oligarki itu tentu nggak ingin di fit and proper test. Justru oligarki yang menitipkan pertanyaan pada presiden. Kan nggak mungkin orang tunjuk oligarki itu kan. Itu kan sesuatu yang ya itu biasa ada di dalam setiap sistem pemerintahan. Ada yang terang-terangan, ada yang diam-diam. Tapi di kita, isu itu memperlihatkan bahwa presiden sebetulnya kirim pesan pada oligarki, setuju nggak kalau ini diangkat? Ya ada messengernya, tentu ada kegiatan di bawah meja yang nggak bisa orang terangkan. Tapi kalau disebut pesimisme, pesimisme itu bagus. Supaya kita bisa bikin kalkulasi, itu pesimisme itu bukan soal rasa batin kita, pesimisme itu adalah kalkulasi terhadap keadaan itu. Nah ini Saudara Ngabalin ini belajar di berbagai negara, Mesir, Prancis itu hidup dengan pesimisme. Itu dasar dari demokrasi Prancis. Karena pesimisme, maka dia bisa batalkan kalau dipakai dalam Tocqueville benar, tapi dalam konsep sistem ketatanegaraan tidak benar. Jangan keliru. Karena begini, konsep oligarki yang dijelaskan oleh Rocky yang disebut dengan ini kan terkait dengan masalah keterlibatan partai politik. Tetapi kan begini, memang kalau Bung Rocky tidak di dalam tidak tahu. Sebutlah saya sebut begini, umpamalah seperti Partai Golkar. Partai Golkar dari persentase pemilunya ya mungkin sebentar, saya jelaskan biar adik-adik juga bisa mengerti. Ya, karena bukan itu konsep oligarki Indonesia, bukan partai. Brother, karena saya tahu dan saya ikuti, maka saya mesti menjelaskan kebenarannya. Sebab kalau saya tidak mengklarifikasi apa yang dijelaskan oleh Rocky Gerung, itu artinya narasi dan diksi ini menyesatkan banyak orang itu loh. Sesat tadi itu? Iya, tersesat. Saya nggak bisa. Karena begini. Bang Rizal akan menambahkan setelah Anda ribut berdua ya. Rocky, apa yang menjadi keresahan Anda? Iya, saya membaca analisis yang dibuat oleh orang netral, akademisi Australia segala macam itu, Singapura, buat menerangkan soal oligarki ini. Tapi kan mau dibantah sama Brother Ngabalin kan. Karena dia menganggap dia sangat dekat dengan telinga presiden itu. Saya nggak percaya itu. Karena kemarin jangankan dekat dengan daun telinga presiden, melewati daun pintu kamar presiden aja dia ditahan sama pas pampers. Gimana coba? Itulah kurang bisa dipercaya nih. Ini antara berita hoax dan faktanya tidak nyambung. Itu saya lihat gambarnya aja. Tapi nanti saya jelaskan. Saya mau ke Bung Rocky dulu, meskipun tadi tantangannya berat, Kolobendu saya baru dengar ada diksi Kolobendu itu dalam frasa kita. Istilahnya Rendra ya. Keren sekali, tapi katanya kita punya modal 99%, squad ini squad impian gitu. Bung Rocky yang baru pulang dari Palembang, yang wajahnya saya lihat agak sendu malam hari ini, sebelum saya tanya komentarnya, ada cerita nggak dari Palembang? Dan kapan Bung Rocky bikin Twitter lagi? Tadi siang, mestinya saya kasih kuliah umum tentang filsafat dan peradaban yang udah direncanakan. Pagi-pagi rektor nggak kasih izin, digembok ruangannya. Ruangannya itu tulisannya Academic Center. Nah saya mau terangin apa itu Academic Center, tapi ruangannya ditutup kan. Itu ngaconya kan. Jadi masih berlaku larangan orang memberi kuliah. Padahal itu kuliah akademis, nggak ada urusan dengan politik gitu. Secara akademis Anda menilai kabinet ini 99% kalau kata Mas Arief Poyono ini squad yang luar biasa. Iya, Arief ini semua mantan ini. Rizal mantan Menko, Ngabalin mantan kuping presiden. Dia biasanya nguping, sekarang udah nggak bisa lagi. Arief itu Gerindra mantan oposisi itu. Jadi ini reuni para mantan. Saya bukan mantan, saya oposisi. Betul tadi kita nggak tahu apa sebetulnya isi dari kabinet ini. Yang diperlihatkan adalah presiden mengatakan, saya akan mengumpulkan mereka yang berbeda itu. Padahal ini bukan yang berbeda, ini kan isinya orang yang bertentangan semuanya, bukan berbeda. Jadi resultan dari kebijakan ini bisa nol itu. Jadi saya mau katakan, iya itu mukanya baru, muka-muka baru, tapi oligarki lama tuh. Jadi Rizal datang tadi dengan semacam bukan pesimisme sebetulnya, tapi kalkulasi tentang masa depan tuh. Ekonom biasanya punya kemampuan untuk menerangkan masa depan, meramal masa depan,
Kalau dia salah ramalan, dia bisa terangkan kenapa dia salah tuh. Tapi Rizal bukan yang seperti itu tuh. Ada cerita, ada orang di dalam mitologi Yunani namanya Cassandra. Cassandra itu dewi yang diberi kemampuan untuk melihat masa depan, fortune teller namanya. Tapi dia dikutuk bahwa tidak ada orang yang percaya pada dia. Nah, Rizal ini semacam Cassandra itu, Rizal Ramli Cassandra. Koreksi itu. Yang berupaya untuk melihat masa depan, tapi orang nggak percaya. Padahal kalkulasinya selalu tepat gitu kan. Jadi kita ada di dalam keadaan semacam itu tuh. Kita mau percaya siapa yang kasih uraian sebetulnya tuh. Nah, tadi saya baca di koran tuh, Presiden bilang Menko akan punya hak veto terhadap kebijakan menteri itu. Barusan diberitakan di koran itu. Ini kan bagaimana mungkin Presiden itu mewakafkan hak vetonya pada Menko tuh. Lah mestinya Presiden yang memveto kan. Itu terlihat bahwa Menko ini dijadiin bumper. Berupaya untuk menghindar dari persoalan supaya nanti Presiden bisa bilang, kan udah diveto sama Menko. Dia nggak mau berkonfrontasi langsung dengan menteri yang adalah partai politik kan. Jadi kelihatan soal-soal semacam itu tuh. Nah, saya menganggap bahwa ke depan karena kimianya saling membatalkan di antara mereka, karena ingin, kan Presiden bilang ini ini periode terakhir maka saya nggak ada beban. Maka kelihatannya menteri-menteri juga yang diutus oleh partai juga datang dengan filosofi yang sama, nggak ada beban. Berarti nggak ada beban untuk merampok APBN gitu. Kira-kira begitu kan? Sepesimis itu Bung Rocky? Iya, saya harus sangat pesimis supaya yang optimis itu disadarkan bahwa Anda itu mimpi aja tuh. Kimia percampuran antara profesional dan partai yang katanya juga punya kualifikasi yang baik, meskipun tadi Bang Rizal banyak mengkritik, Iya, itu saya setuju kimianya dapat. kritiknya Rizal tadi, karena itu saya bilang dia Cassandra. Dia gambarkan masa depan yang sebetulnya berbahaya, tapi orang anggap wah udah karena Rizal yang ngomong nggak ada yang percaya tuh. Oke. Padahal dia bikin kalkulasi metodologi kan. Jadi itu keadaan kita sebetulnya tuh. Nah, saya nggak mau komentari itu karena kan kita mau komentari apa itu, ini semua orang udah komentar segala macam. Politisi yang pengamat segala macam seolah-olah mengomentari isi dari kabinet itu dicarikan apologi. Saya baca barusan di media massa seluruh apologi tentang kehadiran, tentang masuknya Pak Prabowo di situ, apologi semua tuh. Ada yang mau menerangkan kenapa Pak Luhut masih ada di situ. Apa berarti Ibu Mega gagal untuk membatalkan Banyak sekali analisa ya. fraksi segala macam tuh. Tapi kita mesti tahu bahwa Jokowi waktu susun kabinet kan bukan sekedar lihat mana profesional mana partai. Dia juga mesti konsultasi diam-diam dengan yang disebut oligarki di belakang layar. Yang punya kepentingan dengan apa kebijakan di depan yang bisa menguntungkan dia. Bagaimana papers hak tanah segala macam bisa diamankan lagi 5 tahun ke depan kan? Kan bagian itu yang enggak yang seolah tersihir tuh. Tapi satu poin yang saya mau katakan bahwa setelah seluruh analisis diberikan, pertanyaan terakhir adalah apakah kabinet itu membatalkan demokrasi atau memperkuat demokrasi? Nah, saya mau katakan membatalkan demokrasi karena akhirnya nggak ada oposisi. Jadi itu bahayanya tuh. Itu Bung Rocky bisa tolonglah. masuk akal ya Tolonglah. penjelasannya? Gini ya, saya terangkan ya, saudara Ngabalin. Oligarki itu tentu nggak ingin di fit and proper test. Justru oligarki yang menitipkan pertanyaan pada presiden. Kan nggak mungkin orang tunjuk oligarki itu kan. Itu kan sesuatu yang ya itu biasa ada di dalam setiap sistem pemerintahan. Ada yang terang-terangan, ada yang diam-diam. Tapi di kita, isu itu memperlihatkan bahwa presiden sebetulnya kirim pesan pada oligarki, setuju nggak kalau ini diangkat? Ya ada messengernya, tentu ada kegiatan di bawah meja yang nggak bisa orang terangkan. Tapi kalau disebut pesimisme, pesimisme itu bagus. Supaya kita bisa bikin kalkulasi, itu pesimisme itu bukan soal rasa batin kita, pesimisme itu adalah kalkulasi terhadap keadaan itu. Nah ini saudara Ngabalin ini belajar di berbagai negara, Mesir, Prancis itu hidup dengan pesimisme. Itu dasar dari demokrasi Prancis, karena pesimisme, maka dia bisa batalkan kalau dipakai feodalisme dalam Tocqueville benar, tapi dalam konsep sistem ketatanegaraan tidak benar. Jangan keliru. Karena begini, konsep oligarki yang dijelaskan oleh
Rocky Bukan. yang disebut dengan ini kan terkait dengan masalah keterlibatan partai politik. Tetapi kan begini, memang kalau Bung Rocky tidak di dalam tidak tahu. Sebutlah saya sebut begini, umpamalah seperti Partai Golkar. Partai Golkar dari persentase pemilunya ya mungkin Bukan soal Golkar, soal sebentar, capital. saya jelaskan biar adik-adik juga bisa Ya, mengerti. karena bukan itu konsep oligarki Indonesia, bukan Brother, partai. brother, karena saya tahu dan saya ikuti, maka saya mesti menjelaskan kebenarannya. Sebab kalau saya tidak mengklarifikasi apa yang dijelaskan oleh Rocky Gerung, itu artinya narasi dan diksi ini menyesatkan banyak orang itu loh. Sesat tadi itu. Iya, Oke. tersesat. Gini, saya Iya, iya. saya nggak bisa. Karena begini. Bang Rizal akan karena menambahkan begini, setelah karena Anda begini. ribut berdua Begini, ya. Rocky, apa yang menjadi keresahan Anda? Iya, saya membaca analisis yang dibuat oleh orang netral, akademisi Australia segala macam itu, Singapura, buat menerangkan soal oligarki ini. Tapi kan mau dibantah sama Brother Ngabalin kan, karena dia menganggap dia sangat dekat dengan telinga presiden itu. Saya nggak percaya itu, karena kemarin jangankan dekat dengan daun telinga presiden, melewati daun pintu kamar presiden aja dia ditahan sama pas pampers. Gimana coba? Itulah kurang bisa dipercaya nih. Ini antara Oke. ini berita Oke. hoax dan faktanya Oke, tidak kan nyambung. itu saya lihat gambarnya Ya, aja. tapi nanti saya jelaskan. Nah, sekarang saya mau terangkan itu merosotnya demokrasi. Indeks demokrasi kita turun terus itu. Kenapa? Karena parameternya pertama bukan karena Pak Jokowi menghasilkan demokrasi, salah. Pak Jokowi masuk dalam sistem yang udah demokratis gitu. Sejak 98. Jadi jangan ditanya apa yang dilakukan Jokowi untuk meningkatkan demokrasi. Yang akan orang ukur apa yang menyebabkan indeks demokrasi turun di masa pemerintahan Jokowi itu. Seluruh parameter dunia demokrasi kita turun terus. Jadi Jokowi memerosotkan demokrasi. Nah ini juga indeksnya taruhan sama saya. Ini bulan Desember nih hari hak asasi manusia, lihat ya, itu indeks demokrasi pasti turun. Yang sering dicarikan pembenaran adalah ini demi kebangsaan itu. Supaya bangsa ini nggak pecah, semua mesti masuk di dalam kekuasaan. Komposisi ini menginjeksi kualitas demokrasi kita Ya, atau gini. Itu teori yang keliru. Seluruh demokrasi yang berantakan itu justru karena nggak ada oposisi itu. Rusia berantakan, negara komunis berantakan karena semua ada dalam kekuasaan. Jadi kacau sekali cara berpikirnya. Demi keutuhan bangsa, semua berkoalisi di kekuasaan. Loh bangsa itu jadi utuh kalau ada yang mengawasi kekuasaan. Itu logika dari demokrasi. Demokrasi dibuat untuk itu. itu terjadi sekarang atau tidak, Bu Rocky? Sekarang nggak terjadi kan? Kalau ada crack di dalam kekuasaan, mesti ada pikiran alternatif untuk nambal crack itu. Orang yang di dalam nggak tahu bahwa itu crack. Anda kalau di dalam, apa namanya itu, audit paling bagus audit eksternal, bukan audit internal. Oke. Kan dibilang nanti kan nggak mungkin presiden mengkhianati rakyatnya. Loh sejarah politik itu adalah pengkhianatan kekuasaan terhadap rakyat. Karena itu ada Montesquieu. Karena itu ada teori pembagian kekuasaan tuh. Oke. Jadi kacau pikiran Baik. sekarang saya terangin. Gitu. Baru 2 hari, bukan 2 hari. 5 kali 360 hari plus 2 hari itu. 5 tahun kali 360 hari. Selama itu kita melihat demokrasi menurun. Baru zaman Jokowi, kebebasan akademis itu hilang. Oke. Itu poinnya. Karena Rocky, Oke. karena Rocky yang datang makanya gedungnya kayak begitu. Karena Rocky Oke, datang kalau itu untuk apa? Untuk memprovokasi orang melakukan ini pikirannya kejahatan. begitu. Iya, karena narasi yang diksi yang selalu dipakai, pakainya kayak gitu. Oke. Saya mau kasih Kerjanya adalah nyinyir, kerjanya Jadi- mencaci maki Iya. orang. Itu. Bang Rizal, Kalau ya. prediksi seperti Bang Rizal Yang ngundang sampaikan, itu ini universitas. pembelajaran. Pembelajaran bagi orang, Pak. Tapi kalau Rocky bukan pembelajaran. Anda Bagaimana- tidak pernah Gini ya. menggambarkan memberikan Saya nggak- pelajaran kepada orang, detik, Pak. satu detik. Bagaimana mungkin universitas mengundang saya, ratusan universitas hanya untuk memprovokasi? Goblok betul universitasnya tuh. Kalau Anda yang diundang di situ sangat mungkin. Bukan, Rocky. Gini. Oke. Saya kasih Yang kesempatan undang Bang Rizal untuk universitas. menanggapi. Iya, tapi partai. buktinya Bang kenapa? Rizal. Kenapa kampus menolak Anda? Barusan Kenapa sekarang. kampus menolak Anda? Kenapa yang lain Kenapa terima? kampus buat gembok Anda? Coba. Oke. Apa sebabnya? Karena ditahu kalau Rocky datang pasti membawa musibah dan malapetaka. Berarti kampus Gitu dong. yang undang kampus. Iya, ini buktinya. Bang Rizal, oke, Rocky, kasih Rocky deh. Ah, Tutup acara ini. gini ya, seolah-olah 3 partai itu, PKS,
Demokrat dan PAN akan beroposisi. Kalaupun dia beroposisi, kecuali PKS yang dari awal punya sikap, PAN dan Demokrat kan gagal berharap sebetulnya. Jadi kalau dia beroposisi, orang akan, lu oposisi karena sakit hati ya, bukan karena prinsip untuk beroposisi. Kan itu lain soalnya kan. Oke. Jadi kita mesti pastikan bahwa keadaan ini akan terus memerosotkan demokrasi. Apalagi soal kampus itu ukuran pertama adalah kebebasan mimbar. Oke. Kalau anggota DPR beroposisi, ya itu kan karena perintah partai, bukan karena dia dipilih Baik. langsung oleh rakyat. Jadi anggota DPR tidak dipilih langsung rakyat, dia dipilihkan oleh partai baru disodorkan untuk dipilih rakyat. Oke. Jadi berjenjang itu. Buktinya apa ya? Senator kita nggak bisa bikin undang-undang kan? Di Amerika senator bisa bikin undang-undang atas nama dia tuh, diberi Baik. nama-namanya dia, itu baru disebut otentik, dipilih oleh rakyat. Baik. Jadi gitu kira-kira. Sekaligus saya ucapin selamat menempuh risiko baru pada Ngabalin atau profesi baru karena dia akan pamit dari istana. Kira-kira Oke, begitu ya. tepuk tangan. Bung Rocky. Jadi kapan mau bikin Twitter lagi Bung Rocky? Ada rencana mau bikin Twitter dalam 1-2 hari ini? Twitter saya itu hilang 2 hari sebelum pelantikan. Nah saya berpikir mungkin ada 1,3 Oke. juta follower saya dipinjam oleh hacker itu untuk membantu pengamanan di DPR. Baik. Karena Nyai Roro Kidul nggak bawa pasukan. Mestinya setelah dilantik Oke. balikin ke saya dong. Jadi coba kasih tahu Oke. tuh balik.